Namaku Rinawati. Aku menulis ini bukan untuk membuka luka, tapi karena aku tahu di luar sana ada banyak perempuan yang pernah merasa siman aku sebelum akhirnya hancur tanpa oba-oba. Tanggal 12 Januari tahun 2018 adalah hari yang selalu kuingat sebagai awal dari kebahagiaanku. Pagi itu, matahari di kota Semarang terasa lebih ramah dari biasanya. Aku berdiri di dapur rumah kecil kami di perumahan Tlogosari Indah, menyiapkan sarapan untuk suamiku, Aris. Ia duduk di meja makan, membaca berita dari ponselnya. Sesekali tersenyum ke arahku. "Kamu jangan capek-capek, Rin," katanya lembut. Kalimat sederhana, tapi dulu itu cukup membuatku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Kami menikah karena cinta. Setidaknya itu yang selalu kupercaya. Aris adalah tipe pria yang tidak banyak bicara, tapi selalu terlihat bertanggung jawab. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik, pulang tepat waktu dan jarang mengeluh. Hidup kami sederhana, tidak berlebih, tapi hangat. Dan di tengah hidup sederhana itu, ada satu orang yang selalu hadir di antara kami, Anita. Anita bukan sekadar sahabat, ia seperti saudara perempuanku sendiri. Kami berteman sejak 2009. Sejak masih sema-sema berjuang di bangku kuliah, ia tahu semua kisah hidupku, tentang masa sulitku, tentang orang tuaku, bahkan tentang ketakutanku menjadi istri yang tidak cukup baik. Setiap akhir pekan, Anita hampir selalu datang ke rumah. Kadang hanya untuk minum teh, kadang menginap. "Aku nyaman di rumah kamu, Rin," katanya suatu sore. "Kalian berdua bikin aku percaya masih ada pernikahan bahagia." Aku tersenyum mendengarnya. Aku bangga pada hidupku, bangga pada suamiku, bangga punya sahabat seperti Anita. Tak pernah sedikit pun terlintas di pikiranku bahwa kalimat itu kelak akan terasa seperti ejekan. Hari-hariku berjalan teratur. Pagi mengurus rumah, siang bekerja sebagai admin toko online dari rumah, sore menunggu Aris pulang. Kadang Anita menemani, membantu membalas pesan pelanggan, tertawa bersama di ruang tamu. Aku sering melihat mereka berbincang tentang hal-hal sepele, tentang pekerjaan, tentang film, dan aku selalu berpikir, ini normal. Dia sahabat, dia suamiku. Aku terlalu percaya, aku terlalu yakin. Jika waktu bisa diputar ulang, mungkin aku akan lebih peka pada hal-hal kecil. Tatapan yang terlalu lama, pesan yang tiba-tiba berhenti saat aku datang, senyum yang tidak biasa. Tapi saat itu, hidupku terlalu tenang untuk curiga. Aku tidak tahu bahwa ketenangan itu hanyalah jeda singkat sebelum badai paling menyakitkan menghantam hidupku. Badai itu tidak datang dengan suara keras atau tanda mengerikan. Ia datang pelan, halus, dan menyamar sebagai kenyamanan. Beberapa minggu setelah hari-hari tenang itu, kehadiran Anita di rumahku berubah, atau mungkin aku saja yang baru mulai memperhatikannya. Ia tak lagi sekadar datang di akhir pekan. Ia mulai sering muncul di hari kerja, dengan alasan sederhana yang selalu terdengar masuk akal. "Rin, aku lagi capek di kosan." "Rin, boleh numpang kerja di rumah kamu? Internetmu lebih stabil." Aku tidak pernah menolak. Bagiku, Anita adalah bagian dari hidupku. Rumahku adalah rumahnya juga. Tanggal 3 Februari tahun 2018. Hujan turun sejak pagi. Anita datang membawa tas besar. Wajahnya tampak lelah. Aku langsung menyeduh teh hangat untuknya. "Kamu baik banget sih, Rin," katanya sambil tersenyum. Aku hanya tertawa kecil. Aku tidak tahu bahwa kebaikan bisa menjadi celah paling berbahaya. Hari itu, Aris pulang sedikit lebih awal. Saat membuka pintu, ia terlihat terkejut melihat Anita duduk santai di ruang tamu, mengenakan kaos rumahku. "Oh, Anita di sini?" katanya. "Iya, aku numpang kerja," jawab Anita cepat. Suaranya ringan,
Entah kenapa, ada sesuatu dalam nada suara itu yang terasa terlalu akrab. Tapi aku menepisnya. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang penuh prasangka. Sejak hari itu, ada kebiasaan baru yang terbentuk tanpa aku sadari. Anita sering membantu menyiapkan makan malam. Kadang ia tahu letak barang-barang dapurku lebih cepat dariku sendiri. Bahkan, suatu sore aku mendengar Aris tertawa lepas tawa yang sudah lama tidak kudengar saat berbincang dengannya di dapur. Aku berdiri di kamar, mematung, bukan karena cemburu, tapi karena asing. Tawa itu seharusnya milikku, ruang itu seharusnya wilayahku. Namun, aku tetap diam. Aku memilih percaya. Aku memilih berpikir bahwa ini semua hanya perasaanku yang berlebihan. Malam-malam berikutnya, aku mulai sering mendapati Aris sibuk dengan ponselnya. Jika aku bertanya, ia hanya berkata sedang membalas pesan kantor. Anehnya, Anita juga sering tersenyum kecil saat ponselnya berbunyi di waktu yang hampir bersamaan. Kebetulan, kataku pada diri sendiri. Semua ini hanya kebetulan. Aku tidak tahu bahwa rasa tidak nyaman itu adalah alarm pertama. Dan aku memilih mematikannya. Saat itu, aku belum sadar bahwa sahabatku sedang perlahan mengambil tempatku. Bukan di rumah ini, tapi di hati suamiku. Firasat itu datang pada malam 17 Februari tahun 2018. Malam yang tampak biasa, tapi meninggalkan bekas paling dalam di ingatanku. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Hujan rintik-rintik mengetuk jendela kamar. Sementara Aris belum juga pulang. Ia biasanya sudah tiba sebelum maghrib. Aku mencoba meneleponnya. Sekali, dua kali, tak diangkat. Aku berusaha tenang. Aku selalu percaya pada Aris. Sampai ponselku berbunyi. Pesan dari Anita. Rin, Aris lagi lembur ya? Aku barusan lihat dia di luar kantor. Aku membaca pesan itu berulang kali. Jantungku berdegup tidak karuan. Kenapa Anita yang melihatnya? Kenapa bukan aku yang tahu lebih dulu? Aku membalas singkat, menahan rasa aneh yang mulai merayap di dadaku. Iya, katanya lembur. Beberapa menit kemudian, Aris akhirnya pulang. Bajunya tampak rapi, tidak kusut seperti orang yang habis bekerja seharian. Ia tersenyum saat melihatku, lalu langsung menuju kamar mandi. Kamu dari mana? Tanyaku, berusaha terdengar biasa. Kantor? Jawabnya singkat, terlalu singkat. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahku keluh. Aku tidak ingin merusak malam dengan kecurigaan yang bahkan belum punya bentuk. Beberapa hari setelah itu, aku mulai sering terbangun tengah malam. Aris tidur di sampingku, tapi ponselnya menyala pelan di bawah bantal. Kadang ia bangun sebentar, keluar kamar, lalu kembali tanpa sepatah kata. Dan di pagi hari, Anita selalu terlihat segar, seolah tidurnya nyenyak, seolah tidak ada yang ia sembunyikan. Suatu sore, saat aku sedang melipat pakaian di kamar, Anita masuk tanpa mengetuk. Ia duduk di tepi ranjang, menatapku dengan wajah yang sulit kubaca. Kamu bahagia kan sama Aris? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat tanganku berhenti bergerak. Kenapa tanya begitu? Balasku pelan. Anita tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Gak apa-apa, aku cuma mau pastiin kamu gak disia-siain. Ada getaran aneh di dadaku, seperti peringatan, seperti sesuatu yang berusaha bangkit ke permukaan. Malam itu, aku menangis dalam diam. Bukan karena tahu sesuatu, tapi karena merasa ada yang salah tanpa tahu apa. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Ini hanya perasaan, ini hanya ketakutanku sendiri. Aku memilih kembali memejamkan mata, menutup hati, dan membiarkan firasat itu tenggelam. Aku tidak tahu bahwa dengan mengabaikannya, aku sedang memberi ruang bagi pengkhianatan untuk tumbuh dengan sempurna. Ruang itu akhirnya menemukan bentuknya pada 25 Februari tahun 2018.
lewat sebuah kejadian kecil yang seharusnya tidak berarti apa-apa jika hidupku memang sejujur yang kupercaya. Pagi itu aku bangun dengan kepala sedikit pusing. Semalaman hujan deras dan tubuhku terasa lelah. Aris sudah berangkat lebih dulu. Di meja makan hanya tersisa secangkir kopi dingin dan ponselnya yang tertinggal. Aku jarang menyentuh ponsel Aris. Kami selalu sepakat soal kepercayaan. Tapi pagi itu, entah kenapa, jantungku berdebar lebih cepat saat layar ponsel itu menyala karena notifikasi masuk. Sebuah pesan singkat muncul di layar, nama pengirimnya, Anita. Aku tidak langsung membukanya. Tanganku gemetar. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya pesan biasa tentang kerja, tentang hal sepele. Namun kalimat pertama yang terbaca membuat napasku tercekat. Hati-hati ya, tadi hampir ketahuan. Dunia seakan berhenti berputar. Aku duduk di kursi makan. Menatap layar itu terlalu lama. Otakku berusaha mencari penjelasan lain. Penjelasan yang masuk akal. Tapi semakin kupikirkan, semakin terasa sesak. Hampir ketahuan apa? Dan oleh siapa? Sebelum sempat membaca lebih jauh, notifikasi itu menghilang. Pesan ditarik, seolah tidak pernah ada. Aku mematikan layar ponsel itu perlahan. Dadaku berdenyut nyeri. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa rumah ini tidak aman. Siang harinya, Anita datang seperti biasa, membawa senyum, membawa cerita, membawa sikap hangat yang selama ini ku kenal. Ia duduk di hadapanku, menyeruput teh buatanku, berbicara tentang hal-hal ringan. Aku memperhatikannya diam-diam, cara ia menyebut nama Aris, cara ia menunduk saat tertawa, cara ia menghindari tatapanku ketika ponselnya berbunyi. "Kamu kenapa, Rin?" tanyanya, seolah benar-benar peduli. Aku ingin bertanya, ingin menjerit, ingin meminta kejujuran, tapi mulutku hanya mampu berkata, "Nggak apa-apa, mungkin aku kecapekan." Anita mengangguk, lalu menggenggam tanganku. "Jangan terlalu capek mikirin hal-hal nggak penting," katanya lembut. Kalimat itu menusuk karena aku mulai sadar. Mungkin baginya, perasaanku memang tidak penting. Malam itu Aris pulang membawa senyum yang sama seperti biasa. Ia memelukku, bertanya kabarku, bertingkah seolah tidak ada yang berubah. Dan aku membiarkannya. Aku tidak menuduh, tidak bertanya, tidak menangis di depannya. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang runtuh pelan-pelan. Kepercayaanku tidak langsung hancur. Ia retak, dan dari retakan itulah rasa takut mulai masuk. Aku akhirnya mengerti. Bahaya tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang dengan senyuman paling akrab. Dan sejak saat itu, aku belajar mengenali senyuman-senyuman yang selama ini luput dari perhatianku. Tanggal 2 Maret tahun 2018. Aku memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Mengamati, bukan sebagai istri yang percaya penuh, tapi sebagai perempuan yang hatinya mulai waspada. Aku tidak lagi bertanya pada Aris kemana ia pergi. Aku hanya mendengarkan nada suaranya, cara ia menyusun alasan. Setiap kata yang terdengar terlalu rapi. Ia mulai sering pulang terlambat. Katanya, pekerjaan menumpuk, tapi anehnya, gajinya tetap sama. Tidak ada lembur, tidak ada bonus. Sementara itu, Anita semakin sering berada di rumahku. Kadang ia datang lebih awal dari biasanya. Bahkan sebelum Aris berangkat kerja, ia membantu menyapu, memasak, seolah rumah ini juga miliknya. Suatu pagi, tanpa sengaja aku melihatnya mengambil baju Aris yang sudah disetrika. Ia merapikannya kembali. Lalu tersenyum kecil, seperti orang yang sedang melakukan sesuatu dengan penuh perhatian. Hatiku bergetar. Aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Aris yang lebih sering memakai parfum. Anita yang mendadak suka warna yang sama dengan Aris. Dan kebiasaan mereka berdua menunduk bersamaan.
Saat ponsel berbunyi, pada 7 Maret tahun 2018, aku pura-pura tidur lebih awal. Lampu kamar sudah mati. Tapi mataku terbuka lebar. Dari balik selimut, aku melihat Aris bangun perlahan, membawa ponselnya, lalu keluar kamar. Aku mendengar suara pintu depan terbuka, lalu hening. Aku tidak mengikutinya. Kakiku gemetar. Aku terlalu takut pada kebenaran yang mungkin kutemui. Pagi harinya, Anita datang dengan wajah cerah. "Kamu kelihatan capek, Rin," katanya. Aku menatapnya lama, ingin sekali bertanya, apa yang sebenarnya kamu lakukan dengan suamiku semalam? Tapi aku hanya mengangguk. Iya, mungkin kurang tidur. Di dalam hatiku, aku mulai menyusun kepingen-kepingen yang belum berani kurangkai. Aku tahu sesuatu sedang terjadi. Aku hanya belum siap menamainya. Malam itu, aku menulis di buku catatanku. Jika semua ini hanya perasaanku, mengapa hatiku terus berteriak? Aku mulai mengerti. Diamku bukan lagi bentuk kepercayaan, melainkan cara bertahan agar tidak runtuh sekarang juga. Namun, semakin aku diam, semakin jelas aku merasa ada rahasia yang hidup di rumah ini, dan aku bukan bagian darinya. Rahasia itu akhirnya memaksaku melihat wajah aslinya pada 12 Maret tahun 2018. Di siang yang panas dan sunyi, saat aku sama sekali tidak berniat mencari apapun, hari itu Anita tidak datang. Aris berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Rumah terasa kosong. Terlalu tenang. Aku berniat membersihkan lemari kamar, sekadar mengalihkan pikiran yang sudah terlalu lelah menebak-nebak. Saat melipat jaket Aris, sebuah benda kecil jatuh ke lantai. Ponsel lamanya. Aku terdiam. Aris bilang, ponsel itu sudah rusak dan dibuang. Tapi benda itu ada di tanganku sekarang. Utuh, hanya layarnya sedikit retak. Entah dorongan apa yang membuatku menyalakannya. Mungkin naluri seorang perempuan yang sudah terlalu lama menahan gelisah. Layar menyala, dan jantungku serasa berhenti berdetak. Tidak ada sandi. Aku membuka galeri, tanganku dingin, nafasku pendek. Foto-foto lama muncul satu persatu pekerjaan. Teman kantor hingga akhirnya aku melihatnya. Foto Anita. Bukan foto biasa. Bukan juga foto kebersamaan bertiga. Itu foto Anita di ruang tamuku. Duduk di sofa, mengenakan kaos rumahku. Rambutnya terurai. Ia tersenyum ke arah kamera dengan tatapan yang tidak pernah ia tunjukkan padaku. Foto itu memiliki tanggal 9 Maret ke 2018 pukul 23,47 malam. Saat aku berpura-pura tidur, duniaku runtuh tanpa suara. Aku duduk di lantai. Ponsel itu terlepas dari tanganku. Belum cukup sampai di situ, ada pesan yang belum terhapus. Aku takut Rin curiga. Tenang, dia terlalu baik. Aku tidak tahu pesan siapa yang dikirim lebih dulu. Aku hanya tahu satu hal. Aku sedang membaca hidupku sendiri yang dipermainkan. Air mataku jatuh, tapi aku tidak menangis keras. Seolah tubuhku menolak mengeluarkan suara. Yang tersisa hanya rasa dingin dari kepala sampai kaki. Sore harinya, Anita datang, membawa senyum yang sama, membawa suara yang sama ramahnya. "Rin, kamu kenapa? Kok pucat?" Aku menatapnya. Lama, untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai sahabat. Aku melihatnya sebagai perempuan yang mengambil sesuatu yang paling kujaga. Tapi aku tidak membuka mulutku. Belum. Karena saat itu aku sadar, ini bukan lagi tentang perasaan. Ini tentang keselamatanku sebagai perempuan yang selama ini dibohongi. Dan sejak hari itu, aku tahu, aku tidak bisa terus diam. Diam tidak lagi menyelamatkanku. Diam hanya membuatku semakin tenggelam dalam kebohongan mereka. Malam 13 Maret tahun 2018, aku duduk sendirian di ruang tamu setelah Aris tertidur. Lampu sengaja aku redupkan. Kepalaku terasa berat.
Tapi pikiranku justru sangat jernih. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku membuat keputusan bukan sebagai istri, melainkan sebagai perempuan yang ingin menyelamatkan harga dirinya. Aku menetapkan satu tujuan, aku harus tahu seluruh kebenaran. Bukan potongan, bukan pengakuan setengah-setengah, tapi semuanya. Aku tahu, jika aku langsung menuduh, mereka akan menyangkal. Aris pandai bicara, Anita pandai berpura-pura. Aku sudah melihat sendiri betapa rapinya mereka menyusun sandiwara. Jadi aku memilih cara yang paling menyakitkan tapi perlu. Aku berpura-pura tetap bodoh. Aku kembali bersikap seperti Rinawati yang lama, istri yang lembut, sahabat yang penuh percaya. Aku tersenyum pada Anita. Aku menyiapkan makan malam untuk Aris. Aku mendengarkan cerita-cerita mereka tanpa menyela. Dan justru disitulah mereka mulai lengah. Tanggal 16 Maret tahun 2018, Anita mengajakku keluar. Katanya hanya ingin berbincang berdua. Seperti dulu, kami duduk di sebuah kafe kecil di Jalan Pandanaran, tempat yang sering kami datangi sebelum aku menikah. Kamu beruntung banget punya Aris, katanya sambil mengaduk minumannya. Aku menatap wajahnya, wajah yang dulu ku kenal tulus. Iya, jawabku pelan. Aku percaya sama dia. Anita tersenyum. Ada kilat aneh di matanya. Kamu memang terlalu percaya, Rin. Kalimat itu seperti pisau yang digesek pelan di dadaku. Tapi aku menahan diri. Aku tidak bereaksi. Aku hanya mengangguk. Malamnya, Aris menerima panggilan dan keluar rumah. Katanya, dari kantor. Aku mengiyakan. Tapi kali ini, aku mencatat jamnya. Aku mencatat lamanya. Aku mencatat semua detail kecil yang dulu kuabaikan. Aku merasa seperti orang asing di hidupku sendiri. Tapi di balik rasa hancur itu, ada tekad yang perlahan tumbuh. Aku tidak ingin menjadi korban selamanya. Aku ingin keluar dari cerita ini dengan kepala tegak. Dan untuk itu, aku tahu, aku harus bersabar sedikit lebih lama. Meski setiap detiknya terasa seperti menyiksa, dan aku hanya perlu berdiri cukup dekat untuk melihatnya runtuh perlahan. Sejak hari itu, aku mulai memasang lengka-lengka kecil. Tidak mencolok, tidak terburu-buru. Aku belajar menjadi perempuan yang mengamati tanpa terlihat. Mengamati? Tanggal 20 Maret tahun 2018. Aku sengaja berpamitan pada Aris bahwa aku akan pulang kampung 2 hari ke rumah ibuku di Ungaran. Aku bahkan menyiapkan tas kecil dan memesan tiket bus, memastikan semuanya tampak nyata. Kamu hati-hati di jalan, kata Aris sambil mencium keningku. Sentuhan itu terasa asing, dingin, seperti formalitas. Aku pergi pagi itu, tapi bukan menuju terminal. Aku turun di sebuah minimarket tak jauh dari rumah. Menunggu hingga Aris benar-benar berangkat. Setelah itu, aku kembali. Aku masuk rumah dengan kunci cadangan. Jantungku berdegup keras. Telingaku menangkap setiap suara kecil. Rumah sepi. Aku duduk di ruang tamu, menunggu dengan perasaan campur aduk antara takut dan yakin. Waktu berjalan lambat. Hingga sore menjelang, ponselku bergetar. Pesan dari Anita. Rin, kamu udah sampai kampung? Aku membalas cepat. Udah, capek banget. Beberapa menit kemudian, ada pesan lain. Syukurlah, hanya satu kata, tapi cukup membuat dadaku sesak. Tak lama setelah maghrib, pintu rumahku terbuka. Aku mendengar suara langkah kaki 2 pasang. Tertawa pelan. Tertawa pelan, suara yang sangat kukenal. Aku tidak keluar, kakiku terasa lemas, tapi aku tidak mundur. Aku berdiri di balik pintu kamar, menahan napas, mendengar mereka berbincang seolah rumah ini milik mereka berdua. Aman kan? Suara Aris terdengar. Aman. Dia nggak curiga, jawab Anita ringan. Kalimat itu mengakhiri sisa harapanku. Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena terkejut, karena hatiku sudah tahu. Tapi
Karena mendengar kebohonganku sendiri diucapkan oleh orang-orang yang paling kupercaya, aku tidak memergoki mereka. Aku tidak keluar membawa emosi. Aku memilih keluar rumah diam-diam. Sebelum mereka sadar. Di luar, udara malam terasa menusuk. Aku duduk di bangku depan rumah tetangga, menutup wajahku dengan kedua tangan. Aku akhirnya mengerti. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, mereka menikmati melakukannya. Dan saat itulah, tekadku berubah. Bukan lagi sekadar mencari kebenaran. Aku ingin keadilan untuk diriku sendiri. Keadilan itu tidak datang dengan mudah. Ia menuntut keberanian yang bahkan aku sendiri tidak yakin masih kumiliki. Tanggal 22 Maret tahun 2018. Aku bangun dengan mata sembab, tapi tekad yang utuh. Aku menatap bayanganku di cermin kamar mandi wajah seorang perempuan yang dikhianati. Tapi belum kalah, aku menarik napas panjang dan berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka menentukan akhir hidupku. Aku mulai dari hal paling sederhana. Mencatat jam Aris berangkat, jam ia pulang, alasan-alasan yang ia ucapkan. Hari-hari ketika Anita tiba-tiba mampir sebentar. Aku menyimpan semuanya rapi di buku kecil yang kusembunyikan di laci paling bawah. Setiap catatan terasa seperti beban di dada, tapi juga seperti pijakan agar aku tidak jatuh. Pada 26 Maret tahun 2018, Aris pamit pulang larut. Katanya, ada rapat mendadak. Aku mengangguk, menahan diri untuk tidak bertanya lebih. Begitu pintu tertutup, aku mengganti pakaianku dan keluar rumah. Kakiku gemetar, tapi aku melangkah juga. Aku tidak mengikuti dari dekat. Aku hanya memastikan satu hal. Alamat yang ia tuju. Dari kejauhan, aku melihat mobilnya berhenti di sebuah rumah kontrakan sederhana rumah yang sangat kukenal. Rumah Anita. Aku tidak turun. Aku tidak mendekat. Aku hanya duduk di dalam angkutan, menatap jendela rumah itu yang lampunya menyala hangat. Hangat untuk mereka, dingin untukku. Malam itu, aku pulang dengan tubuh lelah dan hati remuk. Aris pulang menjelang tengah malam. Mencium keningku, seperti biasa. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Aku menggeleng. "Nunggu kamu." Ia tersenyum, lalu masuk kamar mandi. Senyum yang kini terasa seperti topeng paling kejam. Aku sadar, jika aku terus menyimpan semua ini sendirian, aku akan hancur sebelum mereka. Maka keesokan harinya, aku melakukan hal yang paling sulit. Aku menghubungi kakakku. Tangisku pecah di telepon. Kata-kataku berantakan. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak sendirian. "Rin," katanya lembut, "apapun keputusanmu nanti, kamu harus siap kehilangan sesuatu. Aku tahu, aku akan kehilangan pernikahanku, sahabatku, dan hidup yang selama ini kukira nyata. Tapi aku juga tahu satu hal lain. Jika aku tidak maju sekarang, aku akan kehilangan diriku sendiri selamanya." Kalimat itu terus bergaung di kepalaku. Sepanjang akhir Maret tahun 2018, setiap aku menatap wajah Aris, setiap aku mendengar tawa Anita, aku tahu waktuku untuk berpura-pura hampir habis. Aku menyiapkan satu langkah penentuan langkah yang tidak bisa ditarik kembali pada 30 Maret tahun 2018. Aku sengaja mengundang Anita datang ke rumah. Aku bilang ingin memasak bersama, seperti dulu, mengenang masa sebelum aku menikah. Ia datang dengan wajah ceria, membawa bahan masakan, seolah tidak ada dosa yang menggantung di udara. Aris belum pulang, dan itu memang rencanaku. Di dapur, aku memperhatikan Anita lebih dekat. Gerakannya luwes, terlalu hafal dengan dapur ini. Sesekali ia menatap ponselnya, lalu tersenyum kecil. "Kamu kelihatan bahagia akhir-akhir ini," kataku tiba-tiba. Anita terdiam sepersekian detik. Masa?" katanya, tertawa ringan. "Iya," lanjutku pelan. "Aku senang.
lihat kamu bahagia." Ada getar halus di bahunya. Ia menunduk, pura-pura sibuk mengiris bawang. Saat itulah aku menyadari, ia lelah berpura-pura. Dan kelelahan itu adalah celah. Malamnya, Aris pulang. Aku menyambutnya dengan senyum yang kupaksakan. Kami makan bertiga. Suasana hangat, terlalu hangat, seperti keluarga kecil yang sempurna. Aku menunggu momen yang tepat. Hingga setelah makan, Aris keluar sebentar menerima telepon. Aku menatap Anita. "Anit," kataku lirih. "Kalau suatu hari aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu dariku, kamu bakal jujur gak?" Ia menatapku. "Lama. Kenapa kamu tanya gitu, Rin?" Aku mendekat sedikit. Suaraku bergetar, tapi tegas. "Karena aku percaya sama kamu." Kepercayaan. Kata itu menggantung di antara kami. Anita menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. "Ada hal yang gak semua orang siap dengar," katanya. Dan di detik itu, aku tahu, pengakuan itu semakin dekat, tapi belum akan datang malam ini. Aris kembali ke ruang tamu. Percakapan terputus. Anita berdiri, pamit pulang. Dengan alasan lelah, aku mengantarnya sampai pintu. Saat ia melangkah keluar, ia berbisik pelan, "Rin, maafin aku." Dunia berputar. Aku tidak menjawab. Aku tidak sanggup. Pintu tertutup, dan aku berdiri di sana, menyadari bahwa langkah penentuan yang kupilih telah membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Rasa sakit itu akhirnya menuntut untuk dihadapi, bukan lagi ditunda. Malam setelah Anita pergi, rumah terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Aris duduk di ruang tamu, menonton televisi tanpa benar-benar memperhatikan. Aku berdiri di dapur, menatap wastafel kosong, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Aku tahu jika aku tidak bicara malam ini, aku akan kembali terjebak dalam lingkaran pura-pura. Aku menghampirinya. "Aris," panggilku pelan. Ia menoleh. "Kenapa?" Aku duduk di seberangnya. Jarak kami hanya 1 meter. Tapi rasanya seperti dipisahkan oleh jurang panjang. Tanganku dingin, tapi suaraku kupaksa tetap stabil. "Kamu jujur sama aku?" "Ya," kataku. "Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan?" Aris tertawa kecil. "Terlalu cepat." "Kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba ngomong gitu?" Aku menatap matanya. Aku tidak lagi mencari senyum. Aku mencari kebenaran. Aku capek dibohongi. Ucapku lirih. Raut wajahnya berubah. Bukan panik tapi kesal. "Kamu terlalu sensitif, Rin," katanya. "Aku kerja keras buat kita. Jangan cari-cari masalah." Kalimat itu seperti menamparku tanpa sentuhan. Aku sudah menyiapkan diriku untuk penyangkalan, tapi tetap saja sakit mendengarnya. "Aku tahu kamu sering ke rumah Anita," kataku akhirnya. Ia terdiam beberapa detik, lalu berdiri. "Kamu ngawur," katanya tegas. "Jangan bawa-bawa nama orang." Aku merasakan dadaku sesak. Semua bukti yang kusimpan, semua pengorbanan untuk tetap tenang runtuh dalam sekejap oleh satu kalimat. "Kamu ngawur." Malam itu kami tidur di ranjang yang sama, tapi dengan jarak yang tak kasat mata. Aku menatap langit-langit, menahan air mata agar tidak jatuh. Aku merasa kalah, bukan karena aku tidak benar tapi karena kebenaran itu belum mau diakui. Keesokan harinya, 1 April tahun 2018, Anita mengirim pesan. "Rin, aku butuh waktu. Jangan cari aku dulu." Pesan itu seperti penutup yang kejam. Ia pergi. Aris menyangkal, dan aku ditinggalkan sendirian dengan semua pertanyaan. Untuk pertama kalinya, aku merasa usahaku sia-sia. Aku sudah berani melangkah, tapi justru kehilangan segalanya. Dan di titik itulah aku sadar, klimaks hidupku sudah dimulai, dan aku belum tahu apakah aku akan sanggup bertahan. Pertanyaan itu menghantuiku sepanjang hari-hari berikutnya, saat kenyataan mulai menekanku dari segala arah tanpa memberi ruang bernapas. Sejak percakapan malam itu, Aris berubah.
Ia tidak lagi marah, tapi justru menjadi terlalu tenang, terlalu dingin. Seolah aku hanyalah bagian rumah yang kebetulan masih ada, bukan istrinya. Kami berbicara seperlunya saja, tentang makan, tentang listrik, tentang hal-hal yang tidak menyentuh perasaan. Setiap kali aku mencoba membuka topik lebih dalam, Aris selalu menutupnya dengan kalimat yang sama. Aku capek, Rin. Jangan bahas itu lagi. Tanggal 5 April 2018, aku menemukan koper kecil Aris di lemari. Tidak penuh, tapi cukup untuk beberapa hari. Jantungku berdegup keras. Aku menunggunya pulang malam itu dengan perasaan tidak karuan. Aku mau keluar kota beberapa hari, katanya singkat. Kemana? Tanyaku, hampir berbisik. Urusan kerja. Aku tidak lagi bertanya. Aku hanya mengangguk. Aku sudah terlalu lelah untuk berdebat dengan kebohongan yang terus berganti wajah. Malam itu, aku sendirian di rumah. Tidak ada suara televisi. Tidak ada tawa. Tidak ada tawa. Hanya detik jam yang terdengar jelas, seolah menghitung satu persatu kejatuhanku. Aku mencoba menghubungi Anita. Nomorku tidak diblokir, tapi tidak pernah diangkat. Pesanku hanya centang satu. Seolah aku sudah dihapus dari hidupnya. Begitu saja. Hari demi hari berlalu. Dan aku mulai merasakan dampaknya. Aku sulit tidur, sulit makan. Pekerjaan online shopku terbengkalai. Aku merasa gagal sebagai istri, sebagai sahabat, bahkan sebagai diriku sendiri. Suatu sore, aku duduk di lantai kamar, memeluk lututku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku bertanya dengan jujur pada diriku. Apa salahku sampai harus mengalami semua ini? Aku sudah setia, aku sudah percaya, aku sudah memberi ruang. Tapi justru disitulah aku kalah. Aku mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku tidak hanya kehilangan suami dan sahabat, aku juga kehilangan tempat berpijak. Dan saat semuanya terasa gelap, satu pilihan terakhir mulai muncul di benakku, pilihan yang selama ini kutakuti untuk kuucapkan. Bahkan dalam hati, pilihan yang akan mengubah hidupku selamanya. Pilihan itu terus berputar di kepalaku seperti bisikan yang tak mau pergi, bertahan, atau melepaskan. Aku menghabiskan malam 7 April tahun 2018 tanpa tidur, duduk di tepi ranjang, menatap lemari yang setengah kosong. Baju Aris masih tergantung rapi, tapi kehadirannya sudah tak lagi terasa. Aku menyadari betapa ironisnya hidup seseorang bisa meninggalkanmu tanpa benar-benar pergi pagi harinya. Aku memberanikan diri menelepon Aris. 1 kali, 2 kali. Akhirnya diangkat. Ada apa? Suaranya terdengar jauh. Kita perlu bicara, kataku, menahan getar. Nanti aja, Rin. Aku lagi sibuk. Klik. Telepon terputus. Dan bersamaan dengan itu, sesuatu di dalam diriku ikut terputus. Harapan kecil yang selama ini ku genggam runtuh tanpa sisa. Aku duduk lama di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang masih terpajang di dinding. Senyum kami di foto itu terasa seperti milik orang lain. Aku menyentuh bingkainya, lalu menurunkannya perlahan. Siang itu, kakakku datang. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di sampingku, membiarkanku menangis sepuasnya. Rin, katanya akhirnya, kamu tidak salah, tapi kamu harus memilih hidup. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam keras. Memilih hidup berarti berani melepaskan sesuatu yang selama ini kupertahankan mati-matian. Malamnya, aku menulis pesan panjang untuk Aris. Tentang perasaanku, tentang luka, tentang kejujuran yang tak pernah kudapat. Aku membacanya berulang kali, lalu menghapusnya. Aku sadar kata-kata tidak lagi cukup. Di saat yang sama, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Rin, aku gak kuat lagi. Aku minta maaf. Semua ini salah. Aku tahu itu dari siapa.
Tanganku gemetar membaca kalimat itu. Air mataku jatuh, bukan karena lega, tapi karena akhirnya aku tahu, kebenaran memang menyakitkan. Tapi penyangkalan jauh lebih kejam. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, aku mengucapkan pilihan itu dalam hati. Aku memilih diriku sendiri. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi begitu berat saat harus benar-benar kulakukan. Tanggal 9 April 2018, pagi itu, aku berdiri lama di depan pintu rumah. Rumah yang dulu kupikir adalah tempat paling aman di dunia. Kini, justru terasa seperti ruang sempit yang menekanku dari segala sisi. Aris akhirnya pulang siang itu. Wajahnya lelah, tapi sikapnya tetap dingin. Ia meletakkan tasnya, lalu duduk tanpa menyapaku seperti dulu. Kita harus bicara, kataku. Suaraku bergetar, tapi aku tidak mundur. Aris menghela napas panjang. Mau ngomong apa lagi, Rin? Semua. Udah capek. Aku menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya, aku tidak mencari pembenaran di wajahnya. Aku hanya ingin kejujuran. Aku tahu semuanya. Ucapku pelan. Aku tahu tentang kamu dan Anita. Ruangan itu mendadak hening. Tidak ada penyangkalan. Tidak ada amarah. Hanya diam yang panjang dan berat. Aris menunduk. Kamu gak ngerti posisiku, katanya akhirnya. Kalimat itu membuat dadaku nyeri. Karena di titik ini, ia masih memikirkan dirinya sendiri. Aku istrimu, jawabku. Dan aku sudah terlalu lama tidak dimengerti. Ia terdiam lagi, lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan, aku bingung. Satu kata yang menghancurkan sisa hatiku. Aku tersenyum pahit. Aku tidak bingung lagi, Aris. Aku masuk ke kamar, mengambil tas yang sudah kusiapkan sejak semalam. Isinya tidak banyak, beberapa baju, dokumen penting, dan keberanian yang kupaksa ada. Aku pergi, kataku saat kembali ke ruang tamu. Aris berdiri. Kamu mau kemana? Aku mau menyelamatkan diriku sendiri. Ia tidak menahanku, tidak memelukku, tidak memintaku tinggal. Dan justru itulah yang menguatkanku bahwa keputusanku benar. Saat aku melangkah keluar rumah, air mataku jatuh. Aku kehilangan pernikahan. Aku kehilangan sahabat. Aku kehilangan hidup yang selama ini kupercaya. Tapi di balik kehilangan itu, aku merasakan sesuatu yang baru. Lega. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi mengkhianati diriku sendiri. Keputusan itu membuat kakiku melangkah menjauh dari rumah. Tapi hatiku masih tertinggal di banyak kenangan yang belum siap kutinggalkan. Aku tinggal sementara di rumah kakakku, di Ungaran. Mulai 10 April 2018, kamar kecil di lantai 2 menjadi tempatku belajar bernapas kembali. Setiap malam, aku terbangun dengan dada sesak. Mimpi-mimpi tentang Aris dan Anita datang silih berganti, seolah hatiku belum mau menerima kenyataan. Hari-hariku tidak langsung membaik. Aku sering menangis tanpa sebab jelas. Kadang hanya karena melihat pasangan tertawa di televisi. Kadang karena mendengar lagu yang dulu sering kami dengarkan bersama. Tapi di sela luka itu, aku mulai melakukan satu hal kecil yang menyelamatkanku. Aku kembali bekerja. Aku membuka lagi laptopku, menghidupkan kembali toko online yang sempat kutinggalkan. Awalnya berat, tanganku gemetar saat membalas pesan pelanggan. Tapi setiap transaksi kecil memberi rasa percaya diri yang lama hilang. Aku mulai merasa berguna. Tanggal 18 April tahun 2018. Untuk pertama kalinya sejak pergi, aku bisa tidur tanpa menangis. Tidak nyenyak, tapi cukup. Dan pagi harinya, aku bangun dengan satu kesadaran baru. Hidupku belum berakhir. Aris sempat menghubungiku. Pesan-pesannya pendek, tidak meminta maaf sepenuhnya. Tidak juga meminta aku kembali. Seolah ia juga berdiri di persimpangan. Tapi tidak cukup berani memilih. Aku tidak membalas. Bukan karena dendam, tapi karena aku sedang belajar menyembuhkan diriku sendiri.
Aku tahu proses ini panjang. Aku tahu luka ini tidak akan sembuh hanya dalam hitungan hari. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian di dalam diriku sendiri. Aku mulai percaya, meski dengan hati yang masih retak, bahwa mungkin aku bisa bahagia lagi. Ujian itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Tepat saat aku mulai merasa sedikit lebih kuat. Tanggal 27 April 2018. Sore itu, hujan turun pelan. Aku baru saja menyelesaikan pesanan terakhir hari itu, ketika ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuat napasku tertahan. Aris. Aku menatap layar itu lama. Jari-jariku dingin. Bagian dalam diriku ingin mengabaikannya. Tapi bagian lain yang pernah mencintainya dengan sepenuh hati masih belum sepenuhnya mati. Akhirnya, aku mengangkat telepon itu. "Kamu apa kabar?" Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. "Baik," jawabku singkat. "Itu bohong. Tapi aku tidak ingin menjelaskan." "Aku salah, Rin," katanya tiba-tiba. Aku nyesel. Kata menyesal itu membuat dadaku bergetar. Bukan karena legamel, melainkan karena terlambat. Penyesalan yang datang setelah semuanya runtuh tidak pernah benar-benar menyembuhkan. "Kamu mau apa dari aku?" tanyaku. Berusaha tenang. "Aku mau kita ngobrol. Ketemu, aku mau jelasin semuanya." Aku memejamkan mata. Luka lama berdenyut. Ingatanku kembali ke rumah itu. Pada kebohongan dan rasa ditinggalkan. "Aku lagi berusaha sembuh," kataku akhirnya. "Dan kamu datang membawa semua yang bikin aku hancur." Aris terdiam. "Aku cuma minta satu kesempatan." Kesempatan. Kesempatan. Kata itu dulu selalu kuharap. Sekarang justru kutakuti. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku teringat semua hal baik dan semua hal yang menyakitkan. Aku sadar, memaafkan tidak selalu berarti kembali. Keesokan harinya, sebuah pesan masuk dari Anita. Nomor yang sama, nama yang sama, luka yang sama. "Rin, aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan kamu." Aku membaca pesan itu tanpa menangis. Tidak ada lagi air mata untuknya. Yang ada hanya kelelahan. Aku membalas singkat. "Kamu kehilangan aku saat kamu memilih melukaiku." Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah. Aku akhirnya mengerti. Masa lalu akan selalu mencoba menarik kita kembali. Tapi bukan berarti kita harus menurut. Dan malam itu, aku mengambil keputusan kedua dalam hidupku. Aku tidak akan kembali ke tempat yang pernah menghancurkanku. Keputusan itu, akhirnya, kutegaskan pada 2 Mei tahun 2018. Hari ketika aku merasa cukup kuat untuk menutup satu pintu sepenuhnya tanpa menoleh lagi. Aku bertemu Aris di sebuah tempat netral. Sebuah kedai kopi kecil dekat alun-alun Ungaran. Aku datang lebih dulu. Tanganku gemetar, tapi langkahku mantap. Ini bukan pertemuan untuk kembali. Ini pertemuan untuk mengakhiri. Aris datang dengan wajah yang kukenal, tapi perasaanku padanya sudah berubah. Tidak ada lagi rindu yang menyala. Yang tersisa hanya sisa-sisa kelelahan. "Kita nggak bisa lanjut," kataku sebelum ia sempat berbicara. Aris terdiam. "Kamu bahkan gak mau dengar penjelasanku?" Aku menggeleng pelan. Aku sudah dengar cukup banyak kebohongan. Aku tidak butuh penjelasan lagi. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya kecil. Tapi aku tidak lagi merasa bertanggung jawab atas perasaannya. Aku mau mengurus semuanya dengan baik. Lanjutku, tanpa drama, tanpa saling menyakiti lagi. Aris mengangguk pelan. Tidak ada perlawanan, tidak ada bujukan. Dan justru itu yang membuatku yakin, keputusan ini memang sudah seharusnya terjadi sejak lama. Saat aku melangkah keluar dari kedai itu, udara terasa lebih ringan, seolah ada beban bertahan-tahan yang akhirnya terangkat dari dadaku. Beberapa minggu kemudian, aku mulai benar-benar merasakan perubahan. Pekerjaanku semakin lancar. Aku tertawa lebih sering.
Aku bisa menikmati pagi tanpa rasa takut. Suatu sore, aku duduk di teras rumah kakakku, memandang langit yang perlahan menguning. Untuk pertama kalinya, aku merasa damai tanpa harus memiliki siapapun. Aku akhirnya mengerti, bahagia tidak selalu berarti bersama seseorang. Kadang bahagia berarti selamat, dan aku selamat. Kesadaran itu datang perlahan, bukan sebagai ledakan bahagia, melainkan sebagai ketenangan yang akhirnya menetap. Bulan Juni tahun 2018, hidupku mulai menemukan ritmenya sendiri. Aku tidak lagi menghitung hari sejak aku pergi dari rumah itu. Aku tidak lagi terbangun dengan jantung berdebar karena mimpi buruk. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi menguasai setiap tarikan napasku. Suatu pagi, aku bercermin dan tersenyum pada bayanganku sendiri. Senyum yang sederhana, tanpa beban. Aku hampir tidak mengenali perempuan di cermin itu, perempuan yang pernah hancur. Kini berdiri dengan bahu tegak. Aku mulai menata ulang hidupku, mengurus dokumen, menyelesaikan hal-hal yang dulu selalu kutunda. Setiap langkah kecil terasa seperti kemenangan pribadi. Yang paling mengejutkanku adalah satu hal. Aku tidak lagi menunggu permintaan maaf. Dulu, aku pikir kebahagiaanku bergantung pada pengakuan mereka, pada penyesalan Aris, pada rasa bersalah Anita. Tapi kini aku tahu aku tidak membutuhkan itu semua untuk bisa melangkah maju. Aku bertemu kembali dengan teman-teman lama, tertawa tanpa rasa bersalah, mendengar kisah hidup orang lain, dan menyadari bahwa aku tidak sendirian dalam luka. Suatu sore, aku menulis di buku catatanku. Aku pernah patah, tapi tidak gagal. Aku pernah dikhianati, tapi tidak kalah. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mempercayai kalimat itu. Aku mulai mengerti, kisah ini bukan tentang mereka, bukan tentang pengkhianatan, bukan tentang pernikahan yang runtuh. Kisah ini tentang aku, tentang seorang perempuan yang belajar berdiri kembali. Saat dunia yang ia percaya runtuh di hadapannya, rasa takut itu memang tidak hilang sepenuhnya, tapi ia tidak lagi menguasai langkahku. Memasuki Agustus tahun 2018, aku pindah ke kontrakan kecil di Semarang bagian atas. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk satu orang perempuan yang sedang membangun ulang hidupnya. Hari pertamaku tidur di sana. Aku duduk lama di lantai, memandangi dinding kosong, lalu tertawa kecil. Ini milikku. Hidup ini milikku. Aku menata rumah sedikit demi sedikit, membeli tanaman kecil, menempelkan catatan motivasi di dinding. Setiap sudut rumah menjadi saksi bahwa aku pernah runtuh dan bangkit dengan caraku sendiri. Kadang rasa sepi datang tanpa permisi, terutama saat malam terlalu sunyi. Tapi aku belajar duduk bersamanya, bukan melawannya. Aku belajar bahwa kesepian tidak selalu buruk. Ia memberiku ruang untuk mengenal diriku sendiri. Aku tidak lagi menanyakan kenapa aku dikhianati. Aku mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari? Dan jawabannya selalu sama. Aku jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Suatu sore, aku menerima pesan dari nomor yang dulu pernah menyakitiku. Aku tidak membukanya. Aku tidak perlu, karena aku tahu beberapa pintu memang harus dibiarkan tertutup agar kita bisa benar-benar melangkah maju. Aku menatap langit senja dari jendela kontrakanku, menarik napas panjang, dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, masa depan tidak lagi menakutkan. Ia terasa mungkin, dan dari rasa mungkin itulah, aku akhirnya menemukan makna dari semua yang pernah kualami. Kini, saat aku menulis kisah ini, aku tidak lagi dipenuhi amarah, tidak juga dipenuhi dendam. Yang tersisa hanyalah kejujuran tentang luka, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana aku bertahan. Aku belajar bahwa tidak semua yang kita percaya akan setia,
Tidak semua yang dekat berniat baik, dan tidak semua kehilangan adalah akhir. Kadang, kehilangan adalah awal paling jujur untuk kembali menemukan diri sendiri. Aku, Rinawati, pernah menjadi istri yang dikhianati dan sahabat yang ditinggalkan. Tapi aku juga adalah perempuan yang berani memilih dirinya sendiri saat semua orang mengecewakan. Jika ada satu hal yang ingin kusampaikan pada siapapun yang membaca kisah ini, itu adalah jangan bertahan di tempat yang terus melukaimu hanya karena takut sendirian. Sendiri tidak selalu berarti kosong. Kadang, sendiri adalah bentuk paling utuh dari kebebasan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Aku tidak tahu siapa yang akan hadir di hidupku nanti. Tapi kini, aku tahu satu hal yang pasti. Aku tidak akan pernah lagi mengabaikan diriku sendiri.